Halo guys, kita dari Sidamar. Perkenalkan, Saya Roy. saya Semesta Saya Aksal. dan kita akan mereview film Minari. Yeay! Wow, 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 wow. David, look! They're wheels! Wheels? 여기 대체 어디야? 집이지? 우리 새로 시작한다고 그랬잖아. 이게 그거야. 아빠는 빅 가든 하나 만들 거야. What a wonderful day to be in the house of the Lord. Kalian yang belum nonton, pastikan nonton dulu baru lihat reviewnya ya. Oke, siap. Mau lihat reviewnya dulu juga gak apa-apa sih. Oke. Jadi sekarang kita bakal nge-review film Minari. Aku sendiri udah nunggu film ini dari tahun lalu semenjak film ini udah happening, udah dibicarain di banyak kolom review, banyak artikel kalau film ini tuh jawabannya Oscar nanti. Dan ya udah menunggu sekitar hampir 1 tahun, dan akhirnya saya dan teman-teman Sidamar diberi kesempatan untuk menonton di bioskop. Wah, mantap nggak so? Oke deh. Sekarang kita bakal kasih tahu sinopsis tentang apa sih Minari ini bercerita. Minari itu bercerita tentang apa ya? Tentang keluarga Yi dari Korea yang pindah ke Amerika untuk menyambung hidup ya. Untuk menyambung hidup sebagai petani. Jadi mereka kayak datang ke Amerika, habis itu beli lahan buat jadiin tempat bertani, berladang, tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman khas Korea yang akan dijualkan ke orang Korea yang tinggal di Amerika. Jadi sesimpel itu sinopsisnya tentang keluarga yang menyambung hidup di Amerika, keluarga Korea, keluarga Yi. Ada bapak, ibu, dua anak, cowok, cewek, dan seorang nenek. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pros and cons. Oke, mulai dari kelebihan dulu. Mas Aksal, gimana kelebihannya Mas Aksal? Kelebihannya itu dari cerita ya. Ceritanya tuh simpel tapi bisa dapat filosofi yang bagus banget gitu loh. Dari aku sih gitu. Oke, gitu. Ya. Oke, kalau aku sendiri sih, aku merasa tersentuh dengan ceritanya. Gak salah ya. Pokoknya, cerita itu simpel, sederhana sekali tentang keluarga gitu. Tapi entah ya, Lee Isakchung memang meramunya dengan sangat bagus. Lee Isakchung, karya dari Lee Isakchung meramunya dengan sangat bagus, dengan sangat rapi, heartwarming, dan apa ya? Intinya, aku pas ngeliat keluarga Yi Tersentuh lah. keluarga Yi dan masalahnya dan kebahagiaannya tuh kayak tersentuh gitu loh. Jadi kayak merasa merasa kayak jadi anggota ke 6 keluarganya gitu. Pokoknya ya itu sih, pokoknya bagus banget. Oke. Kalau saya sih no comment. Gak bercanda. Jadi kalau bicara tentang alur cerita ya, ini tuh tergolong lambat, bener kan? Ya, bener ya. Lambat. Tapi kalau misalnya kalian sangat istilahnya memperhatikan sampai ending ya, wah itu bakal mengena ya. Ya, ngena banget. Tapi kita dibuat mikir juga. Ya, benar. Gak langsung endingnya. Kalau misalnya kalian belum mikir nih ya, pasti kalian cuma bilang endingnya gini aja. Padahal sangat bermakna sekali, betul ya. Oke, kita bakal ngomongin kekurangan. Kekurangannya sih mungkin kalau dari aku sendiri mungkin kekurangannya itu dari penonton sendiri sih, karena ini bukan film yang untuk semua orang, dalam artian alurnya lambat, ceritanya simpel, nggak banyak hal-hal dalam tanda kutip yang megah atau wow gitu. Jadi bukan sesuatu yang bisa buat menghibur banyak orang. Jadi itu aja sih menurutku kontranya ya, kekurangannya. Dan ya sama kayak teman-teman bilang juga pas itu agak-agak bosen ya, agak membosankan ya karena slow banget gitu. Nah itu sih cuma itu doang kekurangannya menurut. Selebihnya suka banget. Ya. Tambahan di scene malam kan, itu banyak scene malamnya ya. Nah di situ tuh menurutku dia kan nggak pakai flashlight, nggak pakai flash lah. Yang emang bagus sih nggak pakai flash karena biar dapet lah malamnya itu. Tapi ya gitu, kurang kelihatan banget. Apalagi di scene kamar, di luar itu wah kurang banget kelihatannya. Jadi kalau kita nontonnya malam, udah slow, malam
gelap, wah ngantuk sih. Aku aja jujur aku ketiduran loh. Ya meskipun nonton sih, ya karena adem juga di bioskop itu. Oke. Ya gitu sih. Oke. Kalau bicara tentang kekurangan ya, kalau aku sih bingung ya. Kekurangannya apa? Soalnya udah disebutin semesta sama Aksal. Oke, ya udah. Mungkin apa ya? Tambahan mungkin nggak ada sih kalau udah disebutin semua. Oke. Langsung aja lanjut. Oke, sekarang ke bagian spoiler ya, ke bagian yang memorable. Momen-momen yang mungkin yang kita mungkin nggak bisa lepas dari pikiran tuh ya. Yang pasti interaksi antara si Alan Kim, si anaknya sama si nenek itu kayak sepanjang film tuh itulah yang bikin kita tuh terhibur gitu loh. Mulai dari pas di bagian dia apa namanya yang air seni itu lucu banget. Terus bagian pas pertama kali neneknya datang, terus reaksinya si Alan Kim tuh kayak gimana, kayak gemes gitu. Wah, Alan Kim wes gemes banget karena aku ki. Kayak ngono. Terus aku sendiri paling suka favorit tuh pas bagian dia di rumah sakit kan, pas dia ngecek apa tuh? Ngecek jantung. Nah itu kan si ayah sama ibunya kan kayak punya konflik antara si ayahnya tuh pingin bertani, tapi si ibunya tuh kayak nggak rela gitu. Jadi kayak ada dialog seperti itu tuh aku sendiri pas baca ya, aku benar-benar sampai terharu karena entah ya, aku terasa relate aja gitu loh. Habis tuh menjelang akhir juga, dari pas si keluarga itu pergi ke kota sampai akhir tuh bener-bener titik penghabisan kan. Dari awal kayak damai kan, kayak slow pas bagian di Pulang dari rumah sakit sampai selesai tuh bener-bener kayak penghabisan. Wes dihabis seset tegang gitu sih. Enggak apa namanya. Kalau saya sih karena saya ketiduran, jadi lebih ke scene awal-awal si neneknya baru datang ke rumah sih. Yang tadi bilang itu air seni. Terus si neneknya malah ngajarin gaplek. Terus neneknya malah nonton Smackdown ya. Ya gitu sih. Ya gitu. Nah, kalau aku sih kayak gitu. Oke. Kalau dari aku yang favorit scene atau yang memorable di scene yang sungai, yang waktu neneknya panen apa selada air ya? Minari. Panen minarinya. Oh ya, buat teman-teman yang nggak tahu ya, barangkali yang belum nonton ya, minari itu artinya selada air teman-teman. Bahasa Korea tapi. Bahasa Korea itu menurut saya ya, dari segi sinematografinya itu warnanya natural banget, dapat banget. Terus ada bias-bias cahaya matahari tuh, feelnya wah, vibe-nya itu loh keren banget sih kalau menurutku. Oke. Terus tambahnya nanti ada ular lah pokoknya. Men. Tapi nggak ngapa-ngapain sih sebenarnya. Tapi menurutku udah sangat keren. Iya. Tambahan aja sih, kayak aku sendiri pas kita nonton endingnya ya. Endingnya tuh kayak apa ya? Filosofis. Ya, pertama tuh gini. Apa sih? Taman ini cuma kalau kita belum mikir ya, kalau kayak biasa. Apa sih sih? Kayak misal ending cuma ngene. Kayak tiba-tiba credit scene Lee Isak Chung. Lo kok gini tau? Apa sih? Kok? Habis itu aku coba aku diem mikir. Oh, endingnya tuh filosofis. Iya. Dalam artian kan ada tuh kayak di awal tuh dia ngomong ngomong sih. Ngomong kayak dialognya tuh, nanti kita tidur di lantai ya buat memulai hari yang baru. Berapa kan sebagai spoiler? Kayak pas ada dialog tuh dia ngomong, salah satu bapaknya yang ngomong tuh, nanti kita hari pertama tidur di lantai ya buat memulai hari yang baru. Intinya gitu. Nah, dan pas mau di akhir film mereka tidur di lantai pas setelah kebakaran. Dalam artian Semua selesai. Kebakaran, mereka tidur di lantai. Setelah tidur di lantai, mereka bapaknya sama ibunya tuh nyari air dengan cara apa ya? Dalam artian bantuan dalam artian kan di awal-awal si bapaknya kan nggak terlalu percaya kayak tahayul itu, dalam tanda kutip tahayul gitu. Nah ini dia udah mulai percaya keluarganya. Soalnya kan yang anaknya itu kan
kan juga dari Amerika, lebih condong ke Amerika ya. Soalnya tradisi Korea yang dibawakan oleh neneknya itu kayak kurang diterima gitu loh sama anaknya itu sih. Nah gitu. Habis itu setelah mereka nyari air, mereka itu mulai memanen minari ya, dari yang ditanam oleh neneknya. Padahal itu neneknya juga dalam artian nggak serius-serius banget menanggapinya, kan si bapak-bapaknya kayak ngapain sih nek nanam minari. Nah, Padahal kita sudah nanam lain gitu kan. Padahal di akhir pun ujung-ujungnya minari itu yang memberi harapan baru. Jadi intinya si Lee Sak-chul itu membangun ending yang dalam artian memulai kembali dengan cara yang elegan loh di akhir. Nah itu keren banget sih, aku kayak anjir, menyentuh banget. Wah. Oke, sekarang kita kasih rating. Aku sendiri ya 5 dari 5. Wes, bagus. Aku sempat nulis reviewnya juga di blogku sendiri. Pokoknya wah bagus. Blognya boleh dicek betweenloud.wordpress.com. Monggo. Enggak cek di IG Sam Karsel. Cek deskripsi aja. Sini ya. Ya, sini pokoknya. Oke. Oke, Mas, biar rating Mas. Kalau aku sih 4,5 dari 5. Oke, mantap. Sip. Kalau aku juga sama 4,5 dari 5 ya, karena tadi beberapa kekurangan yang dikit gitu. Kalau aku sih gitu. Tapi overall ceritanya bagus banget sih. Oke, Gila. bagus. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Jadi ya, aku kasih segitu. Oke. Itu ya. 4,5, 4,5. Oke. Itu rating dari kita. Kalau kalian mau ngerasain sendiri, nonton aja sendiri, kalian bisa beli rating kalian sendiri. Oke. Ada di bioskop terdekat. Oke. Sekian review dari kami. Mohon maaf apabila ada yang salah-salah. Terima kasih telah menonton dan subscribe, like dan komen, share pokoknya wes. Oke. Sekian ya. Oke. Terima kasih and bye bye.